Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali bersama saya Budi Andrian Saputra dalam program podcast alumni. Dan pada kesempatan siang yang berbahagia ini telah hadir bersama-sama kita seorang narasumber yaitu Bang Luhut Harianja, alumni dari SMA 2 tahun angkatan 84. Baik Bang, ya. Selamat datang Bang ya. Oras. Ya. Iya. Terima kasih Bang sudah menyempatkan waktunya hadir di podcast alumni. Seperti biasa Bang, kita mengundang narasumber, ya kan. Jadi berbicara tentang alumninya, tentang sekolahnya. Artinya apa? Nostalgia lah ini ya? Ini aku kalau nostalgia senang kali. Jadi sebelum kita lanjut nostalgianya Bang, tentu kita ingin cerita tuh supaya tidak terputus dan tidak gagal paham. Mungkin Abang bisa cerita dari Abang lahir di mana, bagaimana Luhut waktu kecilnya. Silakan Bang. Oke, baik, makasih. Bang. Jadi kehidupan kita kehidupan yang susah. Artinya aku berumur 4 tahun dari Tarutung, masuk ke Dumai tahun 1972. 72 Abang udah masuk Dumai ya? 72. Jadi aku masuk sekolah pertama, masuk di sekolah SD 06, Jalan Hang Tua. Jadi SD Jalan Hang Tua. Iya Bang, 06 di Hang Tua? Di Hang Tua. Sekarang? Dulu sebelum aku masuk, dia itu disebut SD orang Cina. Memang daerah orang Cina dulu situ. Hang Tua itu ya? Iya, Hang Tua itu dulunya memang barak-barak Cina ada di situ. Dan di Jalan Hang Tua itu, kalau saya masih kecil dulu, paritnya itu hampir 5 meter lebarnya. Yang parit sekarang ini? Parit sekarang nih, parit belakang kantor polisi. Dan di situ para nelayan bisa masuk dulu. Kapal masuk ya? Ya, kapal kecil. Sama dengan seperti kalau kita ke Pelintung, kan ada kapal-kapal kecil masuk tuh. Ya. Sampai ke SD saya itu masuk dulu. Bisa masuk. Bisa masuk dulu. Nah, besar kemungkinan kalau dulunya kan banjir ini cepat. Kenapa jalan pintas ke laut langsung? Iya. Sekarang kan diperkecil tuh. Nah, mungkin ada halnya kenapa harus diperkecil ya. Mungkin tata kotanya kita tak tahu. Tapi yang jelas, dulunya itu besar sehingga aliran sungai itu cepat. Lancar dia. Nah, di SD 06 dulu, memang aku ini kan kalau dari sana, adaptasinya bahasa Batak masih ada. Nah, bahasa Indonesia masih kurang lah. Masih 5,5 lah bahasa Indonesia. Jadi dulu tinggal di? Aku tinggal dulunya di Jalan Kampung Baru. Tahu Kampung Baru? Tahu. Teluk Binjai ya? Pas. Jadi Kampung Baru, Teluk Binjai. Yang persisnya Jalan Stomo. Ada lapangan dulu di situ. Lapangan pertinggalan orang Korea. Di sebelahnya itu disebut Tanah Konsensi. Di situ kami tinggal dulu. Di waktu SD. Sehingga jalan kaki ke SD 06. Dekat. Nah, dekat jalannya dulu. Kan itu, dekat jalan kaki. Nah, pergaulan juga kan. Ya lama-lama ngomong adaptasi. Nah, kami juga dulunya di sana bukanlah membangun rumah mewah, tidak. Ya kan? Ya, atar rupiah lah. Namanya di tanah Kato, sekarang kata konsensi. Tanah orang Kaltek katanya. Iya, jadi ketika kelas 6 masuk di sana, masuk hampir kelas 6, mau tamat SMP lagi. Iya kan? Timbullah persoalan-persoalan yang terjadi di pemerintahan ini, masalah tanah konsensi. Sampai ke tanah konsensi, disebutlah tanah air bersih itu, disebut tanah konsensi. Sehingga kami dulunya, sampai kena kokang, harus berangkat. Meninggalkan tanah konsensi. Tahun berapa tuh? Harus berangkat. Di antara 72-73 lah itu, 73-74. Abang masuk rumah itu 72. Masih sempat tinggal di sana berapa tahun. Masih SD nih ya? Iya, masih SD. Nah, jadi kami semua harus berangkat dari Kelurahan Teluk Binjai. Ya. Nah, dari Kelurahan Teluk Binjai habis, masuklah buka perumahan baru di Jaya Mukti. Ada yang ke Jaya Mukti, ada yang Bukit Batrem, ada yang ke Bumiayu. Berseraklah semua ini karena lahan ini wajib dikosongkan. Paksaan, memang harus dipaksakan, wajib kosong. Nah, kami kosongkanlah semua. Jadi ya mereka, kami ini para orang tua kami juga ketika itu terpaksa bikin rumah masing-masing ala kadarnya. Masuklah ke Jaya Mukti. Sekarang Jaya Mukti, kalau dulu Kelurahan Tanjung Palas. Mohon maaf Bang, waktu kita pindah orang tua itu lahan macam mana? Beli lahan di sana atau dikasih? Kalau lahan ini saat itu ya, kalau lahan air apa ini yang Teluk Banjir tinggal gitu aja.
Nah, lahan yang di Teluk Binjai, di apa nih, kelurahan ini air bersih ini, Ya. itu ditinggalkan saja, Ya. tanpa ada apapun. Mau pokoknya dikosongkan ya. Kosongkan ini tanah-tanah tumpangan begitu. Oke, yang di Lan Baru Masuk ke apa, ke perumahan, ke Jaya Mukti. Kampung Baru Jaya Mukti, ya beli masing-masing. Oh, beli ya. Ya, karena ini sudah tanah masyarakat. Nah, kalau yang pindah ke Bukit Baterai masih seperti itu, tapi masih diizinkan mungkin sampai saat ini kan? Iya, sampai saat ini kan masih diizinkan tuh. Iya. Bukalah Bukit Baterai, bukalah Batu Bintang, bukalah Tane, bukalah Bumi Ayu. Nah, dari masuklah saya sekolah SMP. Di Ya SMP? kan? Di SMP 1. Tahun berapa tuh Bang masuk SMP-nya? 73-an apa 70 berapaan? 72 apa tuh? Aku Tapi 72 Abang ke Dia Dumai. kelas 6. Tunggu, Abang 72 ke Dumai, Ya, kelas 6. 76 lah aku di situ. Di SMP. di SMP. Nah, di angka 76 kalau tidak salah, aku di tahun 76 masuklah aku SMP. Dengan berjalan kaki dari Jaya Mukti ke SMP 1. Yang di Patimura. Patimura. Wah, luar biasa. Luar, memang begitu. Jadi kan di tengah jalan ini dulu yang apa namanya, kantor dinas koperasi ya, yang di depan Sanggar. Ya. Ya. Di Sperindak. Di Sperindak. Di Sperindak. Itu kan tempat rumah sakit Kaltek dulu itu. Rumah sakit Kaltek situ dulu. Di Sperindak itu. Ya. Dan itu diberikan ke pemerintah. Yang berseberangan dengan Sanggar Karyawan. Iya, rumah sakit Kaltek itu. Iya, Rumah iya, sakit Kaltek itu ya sering singgah dulu situ. Iya kan, setengah jalan itu. Masuk ke jalan ke Jaya Mukti. Jalan kaki lah. Belum ada sepeda. Sendiri atau rombongan jalan kakinya? Jadi yang sakitnya kami yang miskin ini macam itulah. Yang sedihnya gini. Kalian bayangkan enggak kalau orang Kaltek itu mewah? Anak Gambaran Kaltek seperti itulah. pasti dikatakan mewah. Karena apa? Fasilitas, Memang di ya. fasilitas. Jadi Gedung Pikmi tahu Gedung Pikmi? Tahu. Masih Gedung Pikmi. Tahu. Tapi Yang entah aku nama sekarang. Sudarso Di ya. Sudarso. Sekarang Di pakai latihan kan? Iya, jadi di Gedung Pikmi ini adalah tempat berangkatnya anak sekolah yang sekolah di Bukit Jin. Bukit Jin. Bukit Jin. Anak-anak apa tadi? Anak-anak orang Kaltek lah. Anak orang kayu lah ya. Orang kayu lah. Jadi Jadi Abang dari Jaya Mukti tadi jalan kaki sendiri? ya sendirilah. Sendiri, oh tak ada kawan-kawan ya? Tak. Masing-masing. Ajab. Ajab. Iya, ajab. Kalau rame-rame masih enak. Masih enak. Nah, Ah, begitulah terus. Ya kan sebelum ada sepeda. Sebelum ada sepeda. ada sepeda. Iya. Jadi kalau orang Kaltek dulu enak. Orang Kaltek kan yang di perumahan Kaltek kan dari situ tuh. Yang Laboroseng itu perumahan Kaltek. Laboroseng ya? Nah, Ya. di Laboroseng itulah dulu ada TV. TV, Ya. nonton Batman di sana lah. Udah ada Batman tuh? Udah. Nonton Batman Superman di sana lah. Iya. Iya kan? Nonton Hantuah di sana lah. Oh. Hantu ada Inggris ya? Iya. Ini kan TV masih hitam putih. Iya. Nah, jadi kalau kami nak nonton dulu setiap malam Jumat baru film Melayu. Khusus Jumat malam itu film Melayu. Itu dari Malaysia. Dari Malaysia ya. Nonton film Malaysia. Dulu kita film Malaysia dapat ya? Dapat. TV 1, TV 2, Iya, TV dapat. 3. Khusus Jumat malam itu nonton film Malaysia, di situlah Piramli. Ya, Melayu. lakon-lakon sinetron di Jumat malam lah. Berarti itu udah 80-an tuh, Bang. 80-an tuh. 80-an Nah, udah. disitulah dulu. Nonton-nonton seperti itu ya disitulah. Jadi kalau nonton dulu tuh udah sedihnya. Ini kaca nako. Nah, kalau datang kami bukalah nako tuh. Nontonlah dari nako. Nako yang buka gini Angkat gitu ya? gitu. Iya. Nah, jadi kalau kami datang mau Jaya Mukti udah tahu dia nonton tuh bukalah kan nako. Baik pula orang tuh, Bang. Baik, tapi dari luar lah nonton. Iya. Nengok Superman-nya, dia film Melayu dari luar lah. Nah, jadi begitulah kehidupan itu terus berputar. Sampai, Yang namanya juga pingin nonton, ya nontonlah seperti itu, jalan pulang nanti malam. Kalau pas film Melayunya ada, ya Jumat lah datang. Ya kan? Berputar dengan waktu seperti itu kan lama-lama kehidupan kita kota Dumai kan meningkat nih. Mulai membaik. Nah, setelah membaik kan ada pula yang punya TV Ya. di Jaya Mukti. Ya, ini. Jadi yang punya TV dulu di Jaya Mukti ada 2 orang. Satu itu kepala sekolah SD 06 Pak Muslim, yang satu lagi Pak Trisno di Jaya Mukti. Hanya 2 itu yang punya TV dulu. Nah, kalau punya TV dulu nonton ya seperti itu. Jadi kalau Jaya Mukti itu dulu nonton TV, buka TV 1, dikeluarkan dari rumah, awak nonton rame-rame di halaman. Oh, kayak nonton layar tancap ya? Iya, kalau tancap, tapi di halaman. Tapi ya lama. Duduklah di halaman tuh. Nah, begitulah dulu. Duduknya seperti itu. Nah, masing-masing lah buka tempat. Yang mau tempat di Pak Trisno silahkan, mau di Pak kepala sekolah ini silahkan. Setiap malam Jumat nonton film Melayu Piramli. Itu ada kutipan enggak? Tak ada. Jadi nonton Piramli di situlah.
Nah, di situlah film-film Ramli dulu kan, kalau cerita-cerita Melayu kan dulu kerajaan-kerajaan aja di Malaysia tuh tontonnya. Iya, Yang tuahnya Waga, ya kan pokoknya film-film Melayu lah yang kita tonton dulu. Film-film Jakarta nih belum lah. Belum masuk. Belum. Nah, lagi pun tangkapan siaran Bang lebih dekat Malaysia Bang. Ya. Itu kan. Iya. Karena di sini belum ada stasiun pemancarnya. Iya. Jadi, itu SMP Bang ya? SMP. Oke. SMP masih. Jadi itulah yang kita anggap memori yang apa lah kesan. Ya di SMP. Jadi kalau di SMA Bang? Di SMP masih ada lagi memori aku yang lebih apa? Ada lagi? Ada. Lanjut. Jadi kan gini, aku di SMP dulu waktu tinggal di apa, aku sempat jualan dulu. Tahu pasar kami dulu mana? Pasar kami dulu pasar Budi Kemuliaan itu. Barono. Ya. Jadi emak aku ini kan jual sayur lah, jual toge lah, jual tahu lah. Nah saat aku berjualan, ketika dia pergi ke gereja, aku gantikan. Aku gereja pagi, emak gereja siang. Oh gitu. Ya, jadi bergantian lah namanya jual sayur kan, jual tempe apa. Jadi makanya kalau ya dulu ini rata-rata kita tahu lah, ya kan? Jadi tamat dari SMP masuklah ke SMA 2. Iya. Nah di SMA 2 ini banyak kenangan kawan. Tunggu dulu Bang, sebelum kita bicara SMA 2. Prestasi sekolah waktu SD SMP gimana Bang? Aku kan orang yang nakal aku. Memang berarti memang udah nakal Dari dulu, dari nakal lah dari dulu. Nakal terarah. Mana kan? Nakal terarah? Ada nakal terarah. Iya. Jadi karena gini dulu. Pernah nakal Bang? Belum? Tidak, kalau tinggal kelas tidak. Karena memang ada prestasi-prestasi kenakalan tuh dinilai orang. Ini pula. Ada. Jadi kenakalan ada prestasinya? Ada kenakalan prestasi. Apa coba Bang? Kejujuran. Itu bandel tapi jujur. Nah, bandel tapi jujur gitu, tidak mengusik orang gitu kan. Cuma ya nilai-nilai ranking 10 lah. Itu kan bisa di kelas gitu. Di kelas aku SMP dulu tau enggak? Ada dibuka 1 sampai 7. Iya, sama Bang. Masuk? Masih sama. Karena aku juga alumni SMP. Aku tanya deh kau, di kelas berapa deh kau? Dulu 1 berapa deh kau? Aku begitu masuk tamat SD langsung 17 Bang. Inilah orang terbodoh. Nah, beda. Kalau kami lokal unggulan tuh Bang. Minim 40 ke atas, 17. Kalau kami, kalau kami dulu 11 sampai 13 pas normal nih. 4 ke bawah, makanya dibuang di KWC. Ya. 4 sampai 7 buang ke WC. Karena ini kelas-kelas bandel nih semua nih. Habis gorengnya lele diambil. Pokoknya ambil 3 makan 1 ngomong. Ambil 3 bayar 1. Bayar 1. Itu kerja orang 4 sampai 7. Kalau masuk orang 1, 2, 3, udahlah orang baik-baik itu. Kalau Pak hati-hati. Itu masih pengalaman. Jadi waktu itu Pak Harahap masih bikin seperti itu. 1 sampai 3, Pak Harahap masih guru sekolah-sekolah. 1 sampai 3 mereka buat seperti itu, 4 sampai apa. Nah, dan ini berputar setiap tahun. Tidak bisa tempat 17 saja. Dikocok lagi Bang. Kocok nanti di ranking secara umum kan. Ranking lagi balik lagi pindah kelas. Ada yang 7 naik ke 1, ada yang lagi disesuaikan lagi. Nah, aku tetap aja di 1-3 terus. Tak pernah saya 2, tak pernah normal saja. Kalau saya kemarin Bang, kalau kami ya 1-7 itu yang pintar. Tapi setiap kenaikan kelas kocok lagi. Iya. Jadi saya pertama 1-7 habis tercampak ke 1-5. Memang degil. Oke Bang. Berarti prestasi Bang standar lah Bang ya. Standar lah. Nakal tapi tidak anjlok. Kemudian baru masuk SMA 2. SMA 2. Tahu enggak SMA 2 itu masuk? Itu hebatnya SMA 2 saat itu udah di sini juga Bang? Kalau aku pas di sini, tapi kakak kelas seperti kata dia itu anak Bu Gejim pertama kali anak SMA 2. Ketika dibuka sekolah di sini 2 kelas baru dibuka, mulailah kami masuk. Berarti Abang angkatan kedua saat itu? Kedua pakai 3 lupa aku. Antara 2 dan 3 lah. Iya, Jadi masuklah ke balik angkatan. Tahu Kak? Jadi di dalam sekolah SMA 2 nih kelas 1, aku udah bandel. Memang bandel lah, tapi kepala sekolah waktu itu Pak Tengku sangat sayang sama orang-orang bandel. Ini pula dia. Karena orang bandel ini harus dipelihara mungkin. Harus betul-betul dekati kan gitu. Jadi kami dulu sangat membangun SMA 2 itu dengan cara Pak Tengku seperti ini. Gimana kita membangun SMA 2 ini kan? Sama-sama diajak dengan orang-orang tua membangun SMA 2. Nah, dulu kok SMA 2 enggak? Aku STM Bang. Siapa SMA 2 sini? Jadi Iwang, pimpinan. Jadi SMA 2 itu kalau di situ dulu digali kayak penampungan ikan. Kan ada gali tuh. Kolam tuh. Sebenarnya itu saya bilang ini di kolam ini ada penunggu gitu. Jadi kan ribut kesurupan zaman-zaman baru nih, sering kesurupan. Ini
ada penunggu nih. Mm-mm. Kata orang tuh waktu di rakorbang pemerintah pendidikan. Jadi aku bilang gini, awak jangan bilang itu ada penunggu. Ya, awak bilang itu dari dulu seperti itu. Tidak, aku bilang. Aku ini anak lahiran di situ, anak buatan di situ, aku bilang. Tapi aku bilang sama pemerintah daerah, yang itu dulunya sengaja kami buat tanah itu untuk menimbun kelas, karena tak ada tanah timbun dulu. Memang sengaja diambil, membuat kelas baru untuk menimbun, meninggikan. Jadi jangan dibilang itu tempat hantu. Tak ada itu. Jadi tanah itu memang digali untuk menimbun kelas, supaya tinggi karena tanah tak ada. Itu ceritanya. Beda sekarang Bang ya, kalau sekarang tanah Bukit Timah diambil. Kalau sekarang kan tanah banyak ngambilnya. Oke, lanjut Bang. Jadi di kelas 1, bandel-bandel sedikit, pandai-pandai sedikit. Tetap juga 1-3 nih ceritanya. Di SMA nih. Memang SMA 1-3 juga. Masuk 1-3 kan? Iya. Jadi tidak termasuk bodoh lah. Iya. Karena apa? Dulu kan ada istilah kita gini, masuk IPA pintar, masuk IPS bodoh. Iya. Itu jangan dipungkiri. Itu ada istilah dulu tuh. Apa tuh Bang istilahnya? Istilah kan, IPS itu udah buangan lah itu. IPA pintar. Kan gitu dulu. Kalau sekarang kan tidak. IPA, IPS sama saja. Tak ada apa ya. Kalau dulu tidak. Karena sama dengan dulu perankingan. Ketika ranking sekian kau masuklah di IPA. Masuk sekian kesian masuklah ke IPS. Jadi aku termasuk antara bodoh dan pintar tetap 1-3. Pasti 1-3. Tak jadi atas orang bodoh. Jatuhnya ke IPA. IPA lah 1-3. Masuk kategori pintar tuh Bang. 1-3 lah. Tapi kami di SMA dulu. Iya. Taklah ada putar balik. Kalau udah 1-3 terus. Iya, sampai tamat. IPS terus sampai tamat. Ya. Nah, SMP itu yang main SMP itu yang dibikin parah. Bagus memang. Banyak banyak kawan. Jadi kalau tahu Wan Basrul ya. Di LAM ada wakil ketua tak apa dia dulu ya. Nah, kawan sekelas aku tuh. Wan Basrul. 17 lah tuh. Nah, Wan Basrul tuh dulu di LAM dia. Sekarang di Pekanbaru dia kan Wan Basrul kan? Iya. Itu kan sekolahku. Nah, di SMA masuk kelas 1. Kelas 1 dulu kan ditengok budak ini elok nampak kata kan. Nah, elok. Jadi di kelas 1 sudah terikut aku Paskibraka nih. Udah ke Paskibraka Bang? Ada ikut Paskibraka dah. Paskibraka Dumai. Mantap udah Bang. Iya, jadi tetaplah ikut kelas 1. Yang sedapnya Paskibraka itu ada. Cewek-cewek itu kepilihan semua nih. Pilihan dari sekolah masing-masing lah ya. Pilihan semua nih. Jadi yang kupertahankan kegiatan inilah. Walaupun aku di pendidikan agak kurang, matematik agak kurang, kimia agak kurang. Itu hitungan lah ya. Agak kurang lah. Tapi di presentasi luar bisa. Nah, jadi kalau aku aktif di organisasi. Jadi kalau ganggu orang pasti dibilang kalau sekolah, anak baik itu, katanya kan gitu. Tetap anak baik aja, karena memang di luar baik kan gitu. Nah, itulah pengalaman. Jadi sampai di kelas 2 tetap juga ikut Paskibraka. Nah, berarti dua periode ya ikut Paskibraka. Ikut Paskibraka, tapi daerah ya. Ya, daerah Dumai. Nah, kami dulu kan kalau Paskibraka kan di lapangan nasional. Tahu di Sudarso, Sudarso. SPBU itu ya? Sudarso. Sudarso. Tahu betul. Yang di belakang kantor pos. PMI itulah sekarang mungkin. Iya. Saya SD gitu, Bang. Itulah Paskibraka. Betul. Aku Paskibraka terus. Lapangan nasional dulu namanya ya. Jadi yang sedapnya dulu kan waktu Paskibraka nih, yang SMA 2 tuh memang sedap-sedap apa aja. Jadi ada kakak di situ dulu di SMA 2 Kak Adi namanya, tukang latih drum band. Tukang latih Paskibraka. Yang sedapnya gitu-gitu nih kan tinggal pilih nih. Pilih. Ini Paskibraka kita nih. Jadi bawa Kak. Pilih yang bisa kita bawa Paskibraka. Masuk kelas. Penting-penting masuk kelas. Keluar. Senior lah ya. Tentu pilih cantik. Iya. Tinggi sedikit masuk. Itulah kerja dulu. Makanya manjur SMA 2 nih. Jadi pilih, masuk. Jadi ini dia. Inilah kita latih. Nah, ikutlah Paskibraka. Nah, yang paling berkesan itu sebenarnya aku Paskibraka nih. Ketika menaikkan bendera. Jadi ngambil kan ke kantor wali kota, menaikkan bendera lah. Ya. Pas menaikkan bendera ini, kalau itu jadi kenangan. Abang tim berapa? Tim 3 lah. Tim 3. Tim 3. Bendera ini lah. Tim inti tuh. Iya, tim. Memang inti semua sih. Iya, inti semua sih. Dia kan 45, 17, 7, 3 kan itu. Nah, itu kan sesuai 45 itu, 45. Jadi kami tak buka. Bahwa bendera pusaka ini tali tak ada. Ada 3. Ada 3. 1, 2, 3 kan? Iya. Tali yang terakhir nih tak ada.
ikat tuh. Iya, untuk pengikatnya, pengikat ke tali tiang Jadi bendera. waktu itu aku Budi Mana nih? Budi Ganting lah yang Budi dia kawin sama si Ida. Siapa Budi mana? Budi Namo di sini sekarang. Di sini deh. Ya, aku ditanya, Belum dia nonton nih bang. Jadi Jadi Budi. abang Budi Terus Asni yang perempuan tukang pegang bendera. yang tengah. Kalau tak salah aku istrinya sempat sekda budak nih. Si Asni istri sekda. Sekda Dumai. Sekda Dumai. Kalau tak salah aku sempat sekda suaminya. Siapa? Asni, anak Melayu. Nah, iya, suaminya siapa? Alah, Lupa. kawan kita dulu. Kawan akrab juga nih. Nah, oke, lanjut Kawan bang. Joni, ya kan? Lanjut. Nah, di saat itulah memang tak abing sebiji itu di bawah itu. Yang ketiga, berarti Jadi yang di orang sudah kok gini naik bendera lamo sudah tertahan. Tinggal menghormat lagi kan? Iya. Jadi apa kita buat? Nih, apa buat? Ada kancing kak, dia pakai kakak. Iyalah. Ada kancing kak, kata, di mana? Ya kancing kau ambil lah kancing dong, kasih peniti. Memang masih mujur. Babang masih mujur kancing peniti itu. Asik mulu, kancing kan lah. Kasih kancing peniti. Jadi yang mengancingkan saya itu abang. Enggak Asni lah. Oh Asni. Kan perempuan dia. Berarti dia ambil kancing dia. Ada kancing. Kancingnya lah itu. Ikat dari situ ya. Dekat situ kancing lengket lah dia. Untuk terakhirnya. Naiklah sang merah putih dihormat. Waktu itu kenangan manis. Makanya setelah Tahun berapa tuh bang? Tahun itu bang. lupa aku tahunnya. Karena ikut terus di belakang ini enggak, soalnya di SMA nih, makanya suko-suko. Nah, Enggak, paling tidak itu abang yang ikut yang kedua kalinya atau yang pertama? Yang kejadian tak ada tali ini. antara 2 dan 3 Apa 3 kali? ikut terus. Nah, ikut aku terus. Serakah juga bang. Bukan serakah. Kak Andi ini Kadang-kadang kan terasa enak di basket ini tak mau melepas. tidak juga. Tidak, orang Dia biasa- kan gini. Orang biasanya tidak tahu ganti-ganti. Dia gini. Kalau pasukan Tigo nih, ya kan? Udah ada keistimewaan. Bukan istimewa. Tengok tingginya. Wah, itu pula tinggi. Cocok dipasang tigo-tigo nih kan gitu. Oh gitu. Dia harus dirata-ratakan, rata-rata air. Iya. Iya. Nah, biasanya tiap tahun ganti orang. Ganti. Dia kan gini, kadang-kadang di pasukan 7 ada, di pasukan 3 kan ada. Itu aku bilang, aku di waktu menaikkan bendera tuh, lupa dari pasukan 3 di pasukan. Jadi abis kejadian tentu lama nih ya. lama. Orang sudah ribut. Iyalah. Ribut. Lama kali gini. Tentu pelatih yang mungkin itu bang. Nah, Pelatih ini awak yang sudah gini. sudah dilatih. Yang Iya. latih kan angkatan laut. Iya. Angkatan laut. Jadi Waktu itu kalau pas apa ini kapal perang kan datang tuh biasa tuh. iya. Kalau pas merapat lah. lapak kapal Rapat perang, kan. kalau perang kan. Jadi waktu itu telah hormat, merasa lega naik ke atas sampai juga tak rusak bendera tuh. Itu pulanya apanya itu syukurnya tuh Ya. karena naik kan. Bud, jangan tarik kencang-kencang, lepas. Yo. Asal lapor tengoklah situasi, narik itu. Dia kan harus nyanyi Indonesia Raya tuh. Ya. Harus sampai pas. Itu latihan. Iya. Hitungan latihan. Pasnya kan. Iya, pas ikat. Jadi kami tidak mau cerita. Sampailah ke dulu bukan wali kota. Apa namanya tuh? DJ wali kota sebelum wali kota, administrasi. Iya. Kotip nih kita. Kotip. Kita masih kotip. Kotip dulu. Jadi buka suara lah. Kenapa lama? Ditanya kapan bang? Abis upacara itu kan? Habis upacara. Abis upacara. Iya. Terus kenapa lama kata berlatih? Jadi sebenarnya salah kami juga saat diserahkan kok nggak diperiksa. Karena dia memang sudah lama lah pula gini. Ya dalam kota. Dalam kan? kota. Siapa yang membuka? Itu dia. Lepas. Nah, jadi sih harusnya kami sarankan lah kalau memang ini tak layak lagi diganti saja untuk ke depan. Habis itu kalau penyerahan bisa periksa-periksa lah. Jangan kejadian. Iya. Iya. Itu baru kejadian. Memang. Nah, kejadian kami lihat itu dia. Untung ada solusinya bang. Memang entar nasi perempuan nih. Nasi perempuan tuh ada pula kancing peniti dia. Itu nasi itu. Nah, disitulah. Jadi kalau di SMP, di SMA, tak pernah takut tinggal loh. Yakin Kalau apa? tinggal aku, Yakin. di bawah masih ada. Iya. Jadi memang di SMA ini dulu termasuk anak anu lah gitu. Anak apa namanya? Aktif lah. Aktif lah. Jadi kelas 1 atau kelas 3 sudah kenal. Kelas 1 aku, kelas 3, Iya. kelas 3 udah kenal. Karena kebetulan aku pandai main bola lo. Oh, Ah. hobi juga ya. Main bola kaki. Pandang tak ada lawan aja. Pandang tak bertaruh aja. Lawan kelas 2, lawan kelas 3 bertaruh tuh. Itu juga kerja main bola tuh kan. Iya. Nah, Jadi itu memang dari muda tuh emang udah aktif bang ya. aktif di organisasi. Nah, aktif di organisasi itulah dia. Di organisasi ini aktifnya dari belajar dari apa nih dari organisasi
SMA, SMP, itulah belajar organisasi ke Macam depan. OSIS gitu. Ya, ya OSIS tak ketua lah. Orang namanya pengetahuan di bawah-bawah. Iya. Kalau ketua OSIS bisa orang pintar. Oh, Jarang orang menang-menang atau ketua OSIS. Paling bagian-bagian ini. Gitu. Iya. Jadi ingat saya Bang, Hmm. Abang tadi kan juga sambil bantu jualan nih Ya. orang tua. Itu sampai kapan? SMA masih? Enggak, SMA beda lagi. Oh. Jadi SMA aku masih nanam padi di sini di belakang SMA 2 tuh. Jadi air bersih ini kan dalam waktu dekat sebelum masih SMA aku belum banyak rumah situ. Betul. Ya, jadi aku masih nanam padi di situ. Nanam padi, nanam ubi. Yang dekat SD sekarang mungkin Bang ya? Nanam padi, nanam ubi. Abang udah mulai menanam padi. Menanam padi. Ini sawah siapa Bang? Sawah orang tua atau sawah siapa? Kalau dulu kan yang namanya di air bersih ini, siapa yang bisa mengkapling? Kapling. Itu masih tanah konsesi Bang ya? Masih konsesi. Sekarang ini yang tanah itu dijual menjadi hak milik walaupun dia di atas kertas materai. Nah, siapa beli kertas materai dia punya lah tuh. Siapa beli kertas materai dia punya lah tuh sebelum dia berpemerintah. Kan itu. Kalau situ dulu kan kapling kita punya nanam padi karena tak ada yang mau. Zaman aku tuh tak ada yang mau. Dan lahan banyak Bang. Lahan banyak, tak ada yang mau ngerjakan. Awak nih nanam padi ya nanam padi lah. Nah, jadi nanam padi ini kan dulu harus ngerti juga nanam padi macam mana. Mencangkul. Dan itu Abang lakukan? Dilakukan di belakang sekolah tuh. Masih kelas 1 aku, SMA, nanam padi aku mencangkul. So itu ada rasa malu enggak Bang? Gengsi enggak? Kalau rasa malu Saat gengsi itu ya? itu ada. Ada. Tetapi demi kehidupan bantu orang tua harus. Kebutuhan Bang. Ya? Mana lebih penting kebutuhan orang tua daripada awak? Rasa malu ada. Pada gengsi ya Pak? Jadi kadang-kadang kita habis ngetam. Tahu ngetam? Pernah ngetam padi ya? Tak pernah. Tak pernah. Orang senang sih kau. Dia orang senang. Kalau aku nanam numbuh, masukkan tumbuh, masih ngetam. Masuk guni. Habis itu baru dipijak. Kalau orang Batak bilang apa nemu tuh dipijak-pijak itu kalau orang Jawa kan dipukul. Kalau kami dipijak gini. Nah, itu. Jadi sampai kelas lah nanam padi sampai hampir kelas 3 lah. Hampir kelas 3 nanam. Jadi mungkin mak pikir gini, udah kelas 3 udah mungkin ada rasa malu dan anak kan gitu. Atau mungkin konsentrasi untuk anaknya ya kan. Jadi sampai kelas 3 lah nanam padi itu. Nah, jadi memang ya kalau burung kan tetap banyak keliling dulu. Jadi kalau memang dulu sini memang lahan padi tempat awak nih dulu. Kalau boleh tahu Bang, orang tua laki-laki kerja saat itu. Ketua TKBM kawan. Ketua TKBM. Ketua TKBM Di pelabuhan. Di pelabuhan Arianja. Ketua TKBM Arianja. Oke. Jadi bertani di kelas 3 mulai dikurangi. Iya, mulai dikurangi. Nah, habis itu Bapak kan kerja dulu kepala TKBM. Habis itu Linda Jaya masih ada dulu. Linda Jaya apa nih Bang? Ada lagi di Sano, di Jalan Sano. Proyek jalan Pertamina, kenapa Cok? Oh gitu ya? Pernah enggak? Ada kecil saya itu Bang. Tidak, masih ada tinggal. 80 masih ada tinggal satu. Proyek jalan Pertamina dulu dia foto pakai apa? Pakai batu besar. Sekarang tak ada lagi mungkin. Jadi itu kan di zaman Abang. Jadi yang pertama kali mengaspal ini meninggikan ini jalan-jalan ini orang Korea. Itulah proyek jalan Pertamina. Orang Korea yang pertama kali meninggikan beton itu. Jadi maksudnya tadi orang tua Abang ikut juga dalam proyek? Ikut juga dalam. Ya namanya di sana juga kerja, sini juga kerja. Cari makan pula. Iyalah. Iya. Sambil TKPM, sambil dia jalan dia dulu tuh. Dia kan nama kontraktor juga. Iya. Yang namanya dari sampingnya. Jadi itu udah SMA Bang ya? Tadi sempat cerita nih, ini kan Abang tahu nih kalau kita bicara sejarahnya daerah ya. Ya. Artinya daerah Jamut ini daerah Memen Abang lah. Ya. Mungkin bisa cerita Bang. Memang kalau kami bermain-main dulu kan, zaman-zaman kami itu aku bilang tadi macam main-main wokok bikin lopis tuh ya aku bilang tadi. Yang lopis segitiga tuh. Iya. Dia ada harga tuh, Marlboro harga sekian. Ya. Lopis ini dari kotak rokok. Mungkin anak-anak sekarang tak tahu. Bang. Lopis dibikin lopis. Ya. Ini lopis ini harga sekian dia tetapkan. Ya. Jadi harga bukan orang sana aja yang pandai, kita juga anak-anak udah pandai. Ini lopis
Marlboro harga sekian. Ya. Nah, ini gudang garam harga sekian. Ya. Nah, lah sama-sama menentukan harga tuh. Ya. Nah, mainlah. Mainnya tahu, letak di segitiga, Ya. letak di depan, main Dongok. sendal. Dongok dulu kan. Dongok lu. Main sendal. Sit. Itu lagi dulu. Jadi di mana dulu main kayak gitu Kalau loh. main Jayamukti lah dulu. Jayamukti ini kan masih Tanjung Palas dulu semua tuh. Ini Jayamukti baru-baru ini kelurahan Jayamukti itu. Dulu Tanjung Palas Puak aja tuh. Berarti Tanjung Pas itu termasuk kelurahan lama, kelurahan tua tuh, Bang. Itu yang tertua. Masuklah di ke Puak sana. Baru ada nanti di situ pelindung apa tuh? Kota Baru Puak namanya itu, tempat ambil durian. Jadi kalau kalau kawan kami dulu yang sekolah SMP, orang Puak tuh katanya, berarti orang agak jauh lah tuh. Sampai sana. Mencapai sana lah tuh orang Puak. Iya. Itu pun sepeda payah lewat karena jalan setapak. Sama dengan Masjid Brono dulu, jalan setapak tuh. Di Barono tuh. Iya, jalan masuk kita ke apa sana ke Sungai Dumai, penyeberangan sekarang di kuburan. Yang jembatan besar tuh. Jembatan. Sampai ke sana kami main bola dulu, pakai sepeda, jalan setapak. Jalan setapak dulu itu. Kami cari main bola sampai ke sana. Jadi dulu jalan jembatan setapak. itu seperti apa, Bang? Jembatan yang di kemuliaan. Kayu lah, Titin biasa aja ya. kayu biasa, jarak kayu semeter setengah. Dipancang lah itu pakai kapal kan, jadilah tempat orang jalan. Ya memang ngeri-ngeri sedap juga tengok sungai kalau patah apa? Patah tengah. Iya, kalau dipikir tengok, jangan dulu, memang termasuk merdeka betul lah gitu saat ini. Sedih juga. Artinya ya, nikmatilah hari ini. Nikmatilah hari ini, memang sudah banyak kemajuan. Kan daripada tengok-tengok dulu. Jembatan kayu itu. Aku kadang-kadang jalan, gini-gini dia. Main ya. Main dia. Mau tak mau, harus ke sana. Kenapa? Kawan ngajak ke sana main bola, yo. Jadi waktu siapa guru yang paling favorit Abang siapa, Bang? Kalau aku guru favorit semua. Iya. Nah, tapi guru yang paling ku kenal, paling ku kenang, itu dia. ada ibu guru Siagian matematik. Nah, aku suruh sama dia gini, ketika aku bodoh, ambil perotan, tak. Nah, ketika aku bodoh, jadi kalau dulu kan gini, tahu istilah apa namanya itu, cerdas tangkas. Tapi dulu bukan cerdas tangkas namanya, mencongok namanya, ada istilah mencongak. Jadi kalau mencongak nih, 3 kali 3 berapa? Lambat betul kan? Begitu langsung ya. Jadi ambil roll, kita mencongak, siap-siap lah. Jadi datang dia, 3 kali 3 berapa? Lambat betul. Jadi 3 kali 3 9. Gitu loh. Jadi kalau datang dia, sinkos kata dia kan? Kotak pandai jawab, disebut, apa. Nah, jadi terkesan aku gini, dia mendidik di samping keras untuk memacu kita untuk mengetahui. Karena ada satu pelajaran mencongak itu ada hari-hari tertentu. Nah, apabila ditanya cepat harus jawab. Macam cepat termat yang TV-TV itu. Iya. Dibuat itu dulu. Jadi kalau dulu kan, bodoh, ada tanganmu, pak, biasa saja. Kalau sekarang cobalah, melapor. Coba enak. Nah, ini harus sebenarnya kita bukan. Apakah dengan seperti kita manjakan anak ini sehingga guru-guru takut mengajar? Kebetulan aku saat ini ada ketua komite. Jadi persoalannya seperti itu saya lihat. Kalau saat ini Abang ketua komite di? Ketua komite SD 020 sama ketua komite Binsus. Udah lama. Sudah minta mundur. Tak mundur-mundur karena anakku tak ada lagi situ. Iya, aku bilang udah capek, aku udah tidak doang. Sama abang nih enak di sekolah sini, banyak minat. Sampai sini. Jadi artinya ya harus kita pertahankan, artinya guru-guru mengajar nih, kalau dia mengajar seperti itu, jangan terus kita anggap kalau itu penganiayaan. Dan berapa kali udah aku bilang. Iya. Ya karena juga aku pernah dibilang kita merasakan seperti itu, Bang. Seperti itu. Iya. Jadi kalau aku ngasih pengarahan di komite, selalu aku bilang, Bu, kalau ibu ini marah, kalaupun tersenggol anak ibu terjentik gini, dia adu, kenapa rupanya? Mau ndak anak ibu ini baik? Kami dulu, nah jangankan itu, ibu ya kalau ibu udah alami, kenapa harus marah? Iya. Kami dulu distrak kok di dia, bendera biasa, 1 jam, setengah jam biasa, tak sakit. Tapi kan untuk membina kekuatan mental, aku bilang. Nah saat ini tidak. Kalau kebetulan dia anak pejabat, Pak, aku tadi, datanglah ke sekolah. Kok kira anak aku jadi apa? Ini yang gawat. Nah, kalau pendidikan terlalu keras juga tak baik. Tapi kalau guru-guru tuh tahu lah rasa sayang anak macam mana, kekuatan dipukul tuh macam tahu dia. Tak ada yang tak tahu doh. Kalau seperti ini dipencet, apa putus? Tidak lah, dia bukan dibantai. Dibantai dia. Nah, ini yang keluhan-keluhan guru sekarang. Ya. Jadi terkait tadi Bu Siagian seperti itu dilakukan. Seperti itu dilakukannya. Mencongak itu ya, pukulnya apa semua. Pokoknya harus tahu. Harus tahu. Harus tahu cepat. Kalau lambat, Nah,
Jadi ingatan kita ada semakin kuat. Iya. Nah, kalau aku cerita di SMP Binsus, ya, SMP Binsus ini ada guru Ibu Mimi dulu. Kalau anak-anak ini pernah sekolah situ ada Ibu Mimi. Itu saya bilang, apapun saya bilang ini adalah ibu berkarakter. Kalau sekolah karakter, guru-guru, saya di SMP ada Ibu Mimi berkarakter. Kalau saya komitenya, saya tahu orang-orang berkarakter. Jadi ibu ini gini, tidak ada pilih kasih. Ya, tidak. Sehingga orang takut sama dia. Takut menyalahgunakan apa yang diajarkannya. Iya. Nah, Ibu Mimi ini. Nah, sehingga asal ku tanya murid-murid yang sudah tamat, siapa yang paling kau kenang? Ibu Mimi. Siapa? Sampai anakku. Siapa yang kau kenang? Ibu Mimi. Apa yang kau dapat dari dia? Memang tegas. Nah, ketegasan ini yang kita perlukan. Sehingga anak-anak ada yang mau dikenangnya. Kalau baik-baik saja guru seperti itu, jarang orang kenal. Iya. Sama dengan yang kita ketahui, manusia ini dikenal baik-baik betul. Jahat betul. Iya. Kayu betul. Iya. Nah itu. Jadi ada gunanya orang berkarakter saat ini. Karakter itu dibawakan kepada pendidikan bagus. Emang Bumi ini berkarakter. Iya, jadi saya bilang carilah ibu yang seperti ini yang bisa membangun SMP Binsus. Dia memang berkarakter dia. Selain Ibu Segian tadi ada lagi? Kepala sekolah lah. Oh. Pak Tengku Faisal. Orang paling sayang sama Wak. Dia yang pertama. Pak Faisal. Manjok dibikin Pak Faisal lu. Pak Faisal kepala sekolah. Kepala sekolah SMA. Enggak, Pak Faisal kepala sekolah. Iya. SMA 2. Terakhir dia kepala sekolah di SMA 4 tak salah aku ya di Pekanbaru. Pekanbaru? Tak salah aku. Pindah. Nah, dia pun sayang tuh. Nah, karena gini, sayangnya kenapa? Oh, ajak Jaya Mukti kita jaga sekolah kan nih. SMA 2. Kalau kantin tuh aduh kena sikat tuh. Aduh, jaga sekolah. Ayo jaga sekolah kayak malam sama dia tuh. Iya. Nama coba teman lah. Tapi kalau udah siang, jangan coba-coba teman. Guru. Jadi kadang-kadang itu dia masih muda atau macam mana? Tidak. Udah berumur juga dia kan? Udah berumur. Tinggal dia waktu itu. Oh, tak salah aku depan Terati tinggal tak salah aku tuh Pak Tengku tuh. Dengan rumah masih papan bertingkat. Masih kan iya. Tak pernah ke rumahnya gitu. Dan itu pasti dikenal Pak Tengku tuh kan. Elok banyak jaso, banyak elok. Iya. Jadi kalau mata pelajaran yang paling abang suka bang waktu SMA? Yang paling ku suka semua kecuali matematik. Bu Aranja tadi. Bu Syagian tadi. Bu Syagian. Bu Aranja itu Aranja, Bu Syagian. Selain itu suko. Memang matematik ini lambat EQ nih. Lambat. Lambat. Oke. Iya. Jadi tamat di SMA 2 tahun 84 lah ya. 84. Habis itu lanjut kemana bang? Lanjut ke Padang. Oh ke Padang. Nah, di Kuliah? Padang, kuliah di Padang. Di Muatta lah. Awak kan setengah-setengah aja, tentunya setengah-setengah juga dapatnya. Malah terdapat unan kan? Dapat dong. Itu yang juara umum aja dapatnya. Iya. Yang juara umum dapat lagi unan. Lanjutlah bang di Muhatta. Lanjut di Bung Hatta. Fakultas? Di Fakultas Teknik. Ini orang bilang aku hukum, enggak loh. Teknik aku. Jadi Tadi apa bang? teknik elektro. Harus kuat. Nah, harus kuat. disinilah aku bangun Persatuan Kota Dumai. Di sana. Di sana. Jadi aku ajak kawan-kawan adik-adik karena aku alami gini. Waktu aku masuk kemari tak ada aku tempat berteduh. Iya. Kemana lah tempat berteduh? Kan gitu. Nah, terpikir aku waktu tingkat 1, ya ini harus kita bikin persatuan supaya anak-anak yang masuk kemari besok tempat berteduhnya ada. Mau di rumah siapapun jadi. Iya. Nah, aku karang-karang lagi menjadi sebuah perhimpunan, Himpunan Mahasiswa Kota Dumai. Aku ketua. Himpunan mahasiswa pelajar. Pelajar Kota Dumai. Aku ketuanya tuh. Aku yang buat tuh. Aku pernah ikut gabung. Aku ketuanya tuh. Aku yang buat tuh. Iya. Aku ketua. Sedikit bang, flashback saja. Ya. Dulu saya pernah dapat cerita himpat. Kemudian ngumpul di Jalan Nangka rumah Bu Emma. Yes. Kemudian buat acara di Sanggar Karyawan. Ya. Pas. Itu rombongan apa? Dan aku Rombongan salah satu undangan di situ masih SMP gitu bang. Masih SMP ikut. Masih SMP. Iya. Oke, Jadi, lanjut bang. yang support kami waktu itu bapaknya si Eli. Eli dia sekarang tak salah aku kepala badan KB ini, KB belum? Sini. BKKBN. KB. Iya, BKKBN. Badan Kepala situ dia. Ya bapak dia nih, Bapak Rahman, tak pernah mau bapak dupo. Tahun berapa dia? Ya kami di Padang dulu kan, ya aku kelas
Aku mungkin tingkat 3 atau tingkat 2, tingkat 1. Bapak dia yang support kami maju. Oh, Himpat tadi ya? Ya, Himpat tadi dia yang support. Nah, jadi kalau pulang ada istilah Minang, pulang basamu. Dari sana. Pulang basamu, tahulah kalau pulang basamu kan? Iya. Duduk gandeng, gitu. Ya, sudah kalau pulang basamu nih. Iya. Pulang basamu naik Masari, ANS, Merasari. Iya. ANS, itulah dulu. Gumarang. Iya. Itulah. Sampai di bangku dulu kan. Istirahat kan gitu. Jadi ya kalau di sana dulu kan berangkat sore sampai pagi. Nah, tahu lah kilo 9 tuh. Kalau kilo 9 kalau kau alami kan kepala mobil sampai ke jurang, roda tinggal. Karena kecil itu kan. Sekarang udah lintas aja, terus udah pakai itu kan. Ya cuman ya itu yang gua buat dulu Himpat. Tujuannya seperti itu. Jadi masuk tingkat 2 udah harus berebut ini mengamankan anak-anak yang masuk Bungata. Karena di sana itu pakai blok-blok. Di blok perangkat Batu Sangkar, blok Bukit Tinggi, blok itu dulu. Kalau aku ambil blok Rio kemarin, jangan ada yang ganggu. Dan gitu pula harus gitu bloknya. Jadi memang harus ada sifat untuk penyelamatan menyejukkan hati adik-adik gitu dari daerah gitu. Kalau aku dulu memang orang Pekanbaru memang aku backup habis. Jangan coba ganggu anak Riau. Itu kalau di Bungata ya, tapi tempat Unan tak urusan ikip Unan tak urusan awak. Di Bungata ini lah urusan awak. Tekniknya khusus kan? Teknik. Berapa tahun Bang menyelesaikan kuliah? Aku termasuk orang bodoh. Jadi ada kami kan gini, sekolah Bung Hatta itu dosennya pembimbingnya orang Medan, kopertisnya masih Medan. Oh iya. Nah, kalau ke cerita orang Medan kopertis Medan, kalau teknik tak tamat 7 tahun, tampak 10 tahun itu bukan orang teknik. Itu bahasa orang Medan. Karena kami orientasi kopertis ke Medan. Jadi kami mau tahun berapa? Kalau tak 7 tahun, ya 10 tahun. Baru orang teknik. Kalau tidak orang teknik, alamak. Berbeda dengan orang Bandung ITB. Kalau ITB tidak ada patokan seperti itu. Makin cepat, makin bagus. Kalau Medan kami sudah kena dulu tuh. Kalau tak 7 tahun, 10 tahun bukan orang teknik, alamak. Oh gitu dulu Bang Sampai itu. Karena kami kopertis ke Medan. Kalau sekarang kan kalau lewat 7 tahun DO Bang kan? Kalau sekarang ini zaman kami. Ya zaman Abang. Kalau aku memang tambah 5 tahun 6 tahun lah. Cepat Abang lama? Cepat. Karena pergaulan juga dan wisuda lama. Dia gini, sekolah itu kan dikumpul dulu berapa orang yang sudah. Bukan bisa tamat skripsi, lulus, langsung wisuda tidak. Kita kumpul dulu berapa orang. Baru disatukanlah di tempat besar. Disudahlah semua gitu. Itu dia. Jadi aku udah merantau ke Jakarta, balik ke Padang. Kak, ini wisuda lagi Kak. Balik Pak. Berapa tahun jaraknya Bang? Ada hampir 1 tahun 2 tahun, hampir 2 tahun aku dipanggil itu wisuda. Menunggu kawan. Sempat kerja Abang dulu? Sempat. Di Jakarta. Masuklah kemari peristiwa pemilihan serentak tuh. Di situ aku pulang. 99 itu ya. Pemilihan pertama kali banyak partai itu ya. Udah sampai sini aku tuh. Iya. Itulah aku balik Kota Dumai. Di situlah aku mengecapi Kota Dumai balik. Dan saat itu Dumai terbentuk Bang ya? Ya kan? Pemisahan dari Kotip dari Kota Madia. Ya, itu ke Madia. Itu kawan yang kerja tuh, kawan Hasbi, dia kerja semua tuh. Hasbi Armidi, Bang Jul, dia kerja di semua tuh. Almarhum lah ya. Kerja orang tuh semua tuh. Dan Abang saat itu ikut? Belum lah. Aku kan belum besar di Kota Dumai. Nah, artinya kan Abang balik sementara kan aktif di situ kawan-kawan aku juga. Kawan-kawan aku aktif. Kalau kita udah pisah nih, ada komunikasi terputus. Iya. Kan payah lagi ketemu lagi kan gitu. Itu dia. Jadi baliklah Bang. Mulailah merintis dari yang baru lagi. Jadi balik ke Dumai apa kegiatan? Biasa. Kegiatan apa yang ada Jo? Narik oplet pernah? Oh Bang narik oplet. Iya. Saat zaman itu oplet masih masuk. Oke Bang. Narik oplet. Iya. Sampai-sampai perjuangan terminal itu tahu ada? Terminal yang mana? Terminal Akap. Udah siap terminal Akap tuh masih kosong dulu tuh. Jadi karena mobil-mobil angkutan luar daerah nggak mau masuk. Terminalnya di tempat masing-masing. Ya, apalagi travel tuh kan? Ya kan? Jadi datanglah orang oplet. Gimana kita bikin nih? Saya masuk kan gitu. Elok juga gimana kita bikin termasuk. Kebetulan ada support dari Reinhard waktu itu. Bang, gimana biar masuk dulu terminal Akap itu kita ramaikan dulu. Bagaimana meramaikannya? Bang ngatur oplet itu bagaimana caranya beramai dulu katanya kan? Sebenarnya kalian ini urusan kalian ini perhubungan ini yang suruh masuk. Himbau tak mempan. Dihimbau tak mau, langsung masuk kota-kota aja semua himbau kan? Iya.
kuat lah orang oplet nih. Jadi gimana? Aku bilang, ini penghasilan kurang nih, HUT kata dia kan, HUT aja. Jadi kita bikin organisasi dulu, bikin. Apa bikin organisasi? ASOKA, Asosiasi Oplet Kota Dumai. ASOKA. Kita bikin ASOKA. Udah bikin ASOKA? Tenang lah, udah bikin ASOKA nih, mari kita ke DPR. Wah, masuk ke DPR, memperjuangkan macam mana mobil ini masuk ke terminal. Karena gini, setelah itu nanti Renhat, tolong buatkan dari terminal ke Labur Hoseng berapa, dari Labur Hoseng ke Jayamukti berapa, dari Jayamukti nanti putar mendarat berapa, dari situ buatlah. Elok juga, kan gitu. Karena aku beri saran aja tuh. Jadi macam mana katanya? Tetap seperti itu. Nanti orang tuh masuk ke sana, ya sudah ada pamplet di terminal kau tuh. Iya. Ke Jayamukti sekian, gitu kan? Oplet di luar. Tapi orang tak mau mangkal. Aku panggil lah kawan-kawan aku nih. Kawan aku banyak Minang, Jawa, Batak banyak tuh. Iya. Mulailah aku bahasa Minang. Bisa nak aku bilang. Kau nggak bisa lagi mereka dah. Awak boleh di Padang. Baca orang ketua. Udah kita buat seperti itu, nama aja. Masuk DPR, dukung DPR. Memang harus masuk ke situ, kita masuk. Jadi tak juga berubah. Jadi pasang badan cuman masa menang ketua, tinju aja lah. Oh kan ini. Jadi masuk mobil dari sana, lewat dari terminal, tangkap, turun. Langsung gitu. Kau balik apa tidak? Memang main keras lagi sama supir. Kawan oplet tuh. Kawan oplet itu yang main. Kau balik terminal. Kalau tidak, masih gitulah mulai masuk. Memang main keras. Habis itu turun, dia ngangkat lagi. Jadi artinya sampai di terminal, ya oplet bergerak. Ya. Akhirnya sama-sama dapat. Sama-sama dapat. Orang bus sudah dapat sana, dari bus sama sini, bergerak dia. Ada yang marah? Ada. Itu pengusaha bus marah dia. Ini kerjaan oplet, gini. Apa nih? Merasa terganggu lah. Nah, tapi yang kita hasilkan kan akhirnya beroperasi lah terminal akap tuh. Ya, tapi nanti orang-orang masih tua yang bawa oplet itu, sibuknya kerja itu pasti gitu tuh. Memang main tangkap, turun kau. Balikkan kalau tidak. Asal lewat terminal, bawa ke kota, balik terminal. Dikejar pakai oplet itu. Nah, ya akhirnya ya LJR bilang, Rehat mau kasih ketua udah balik dah, udah berisi terminal kami dah. Iya kan sama-sama, dia juga berisi terminalnya, difungsikan. Tak sedikit duit yang bangun juga. Itu, jadi orang oplet aku pun bergerak lah. Itu tuh, padahal aku oplet itu sambil-sambilan. Habis oplet lagi masuk aku ke LSM, tahu lagi ke LSM dulu. Kalau LSM zaman Hasbi, zaman Wan Basrullah, orang-orang keras semua. Yang sampai menyegel-nyegel kantor lurah. Kelompok itu. Ya kelompok kami artinya gini, kalau kami tengok pelayanan kurang, segel aja. Memang nggak segitu orang berani. Itu tengok masuk jam sekian, ini minta gunung gitu, segel gitu. Dipanggil sama wali kota biasa, kenapa? Fungsikan lah supaya tepat pada waktu. Dia memang tahu lah Bang Jul waktu itu macam sedau. Iya. Aduh, itu adik-adik semua tau gitu. Bang Jul tahu adik-adik. Dan saat itu abang memang udah aktif di LSM dan betul-betul membaur bersama masyarakat Melayu ya Bang? Iya, dan aku kan LPMK aku. Lembaga di Jayamukti. Oh, sempat LPMK Jayamukti, Bang? Ketua LPMK Kecamatan Dumai Timur sempat aku buat. Dan yang perlu Bapak tahu, pas zaman Wan Samsir, yang menghapuskan RW-nya aku. Maka RW sampai sekarang tak ada? Melalui DPR. Tanya. Aku buat penelitian melalui LSM kami dulu ada Indonesia Partnership, masuk ke DPR. Iya. Ini RW atau kita hapuskan. Apa dihapus? Kan gitu. Memperpanjang pemerintahan. Padahal tujuan kami ada. Tunggu kalau habis tujuan. Sepakat dihapus, sepakat. Buanglah. Tinggal RT. Iya. Setelah RT, berjuanglah supaya ada transportasi RT. Kan ini transportasi RT. RT kan ada apa-apa dulu. Betul. Nah, memang RW ini memang memperpanjang. Di Dumai saja yang tak ada. Iya. Kami menghapuskan. LSM kami menghapuskan tuh. DPR setuju. Kalau RW itu ngamuk-ngamuk lah, ini kerja orang Luhut nih, orang Batak nih, gini-gini. Tak ada usah. Karena apa? Dapat dari rukun RT, sambung ke RW. RW ini itu juga hasilnya. Masuk ke kantor apa? Ke kantor apa namanya? Kantor lurah. Hanya memperpanjang meja saja. Bagus, lurah langsung ke RT. Langsung RT, selesai. Putus. Setelah putus itu, baru ngadap aku sama siapa dulu, sama Bang Wan Samsir. Bang Samsir.
tengok orang Bengkalis sudah punya upah kerjanya atau transportasinya RT ini, kan gitu. Awak tak ada. Ikonnya udah ado, kau minta, bukan diri kau diminta. Tidak, aku ini ketua apa LPM Promo Timur. Paling tidak adalah perjuangan aku. Bilang kan, di kau nih gitu kan. Panggilnya lah itu arwah Pak yang Bapeko. Lupa aku. Jadi ini apa nama Bapeko waktu itu? Dipanggil dia duduk kami sama bertiga. Sini loh, ini satu nih Batak nih tak hapus minta-minta tadi kan. Coba kita bikin dulu. Batak kata dia. Main Batak. Kalau orang tua tuh kan sama main Batak ya. Tahu minta ya. Jadi dia nih mengusulkan supaya RT ada transportasi gaji. Coba hitung. Dihitung lah RT sebanyak itu kan. M lah. M. Hampir 2M, 3M. 3M dari mana DPR setuju? Mak, 1 juta tak bisa M. Jadi berapa bisa? Tuh, 700. 700 juga M hot. Di mana orang mau apa nih kan gitu. Itu cuma lah buat. Jadi berapa yang bisa? Kan gitu. Nah, hitung, gini aja lah. Untuk perdana, Bang Wan, gue bilang, cuman udah bikin 300.000 per RT. Per bulan. Jadi jangan gaji, transportasi kita bikin. LPMK, kasih 800. Besok pasti DPR. Aku jual, siap. Setuju lah dia, setuju DPR, masuklah. Masuk hot. Kata dia, iyalah aku tak tolong sama kawan DPR tuh. Wajar lah bang, iyalah aku tak apa-apa kita ujung sama-sama. Tapi dia kok tak kau pujangkan, aku LSM, aku bilang. Oh LSM dia. Karena LSM aku dulu, ada di bawah kawan aku dulu Ribut Susanto, untuk membina ada sekitar 7 kelurahan dulu kami bina. Khusus partnership. Dengan cara mencari kebutuhan masyarakat saat ini, bukan tahun depan. Jadi bottom up. Apa yang paling dibutuhkan? Nah, yang kalau skala prioritas. Kalau rakorbank, kita tahu rakorbank di pemerintahan itu jelas sampai ruas kupas. Kalau kami yang paling dibutuhkan apa? Sehingga pernah kejadian waktu itu rapor kami dengan rapor pemerintahan bertanding di DPR. Mana yang paling dibutuhkan? Bertanding. Gitu, wah, dengan bekal. Bapak mengajukan ini, kami LSM mengajukan ini. Nah, datang DPR. Apa yang paling dibutuhkan rupanya di Lubuk Gaung ini? Jalan apa air gitu kan? Kalau aku bilang ini air, penampungan air. Kalau jalan masih bisa, kalau DPR bilang ini. Ya kawan-kawan bilang ini. Jadi akhirnya Bapeko bilang jalan. Akhirnya kalau keputusan memang penampungan air lah yang paling perlu untuk kehidupan air hujan. Dulu Lubuk Gaung tuh. Jadi terkadang itulah yang rakorbank nih. Apakah sebenarnya sampai ke akar-akarnya yang diperlukan apa enggak? Memang rakorbank atau LSM juga harus ada sebenarnya di bawah. Kami udah lakukan itu. Nah, membuat ajuan rancangan daerah juga. Kami ajukan dulu. Karena memang dapat apa kami bantuan dulu kan? Kami buat seperti itu dulu, pembanding dulu. Tapi memang banyaklah apa dulu bang, sepak terjang abang di apa ya? Di LSM. Ini cerita LSM kita nih, bukan kontraktor. Terjang di Dumai melalui LSM. Apa sempat di kontraktor juga lah ya? Apa? Kontraktor. Kontraktor tahu lah, kontraktor kawan kontraktor awak ya. Kalau basis LSM. Iya. Kalau kontraktor awak kontraktor orang. Kontraktor ambil itu orang ambil itu awak. Itu ikut lah. Iya. Caleg orang caleg pula awak. Orang sampai awak tiba. Pinang loh. Jadi gini dia bang, abang ini kalau kita kan walaupun bermarga hari aja, sepak terjang abang di Dumai sampai saat inilah ya yang kami lihat cukup luar biasa lah kan. Istilahnya ada pula itu bang, pantunnya tuh bang. Kapak bukan sembarang kapak, kapak untuk membelah kayu. Batak bukan sembarang Batak, ini Batak udah jadi Melayu. Kan gitu. Ada lamu ya. Abang sempat juga mengetuai suku Batak bang ya? Pernah ketua IKMBD. Iya. Berapa periode bang? 1 periode. Letih juga 2 periode itu. Sebelum abang siapa? Sebelum aku si Khalid. Almarhum. Khalid. Letih juga sebenarnya. Ketua pagi upan nih. Letih. Apalagi suku nih bang ya? Apalagi suku nih. Apalagi Batak ya. Aku berapa kali ngadap film nih. Orang kerja keras ya. Di LAM nih. Berapa kali aku ngadap. Apa kasus? Ada kasus? Kasus anak Batak lah. Anak Batak apa bang? Biasalah main inter apa. Ini kan sudah lagi zaman-zaman hang ya ini waktu itu zaman-zaman apa namanya? Tak ada anunya.
Tak ada batasnya. Ada batasnya. Suka-suka. Padahal jari ini kan harimau nih pada saat itu. Ya. Suka. Iya. Dibikin. Karena zaman sekarang bukan lagi mulutmu harimaumu, Iya. tapi jarimu harimau. Itu dia. Berapa kali kena lam nih? Woi, untung aja ayah-ayah lam nih nyelamatkan aku. Kalau tidak, marwah aku dong Batak. Habis. Iya. Iya. Jadi kena lawang Batak satu anggotaku. Tahapu dibuatnya, tentu marah komunitas Dumai. Ya. Nah, jadi dipanggillah kemari. Iya kan? Dipanggil kemari. Jadi ini memang ya kalau dalam kita kan sistem memang hukumnya hukum luar kota. Buang kota. Jadi kalau dulu buang apa namanya? Buang ke hutan. Salah dalam kampung, buang ke hutan. Ya. Nah, itu dulu kan? Melayu kan? Kalau kita salah di kota kita Dumai, buang. Ya. Nah, itu alami. Nah, itu tapi ya bikin apa berapa lama ya? Ini kalau lam ini kan ayah aku semua nih. Emang aku semua nih. Iya. Ini buang berapa lama ya sampai dia tobat? Ayolah. Buang habis itu balik. Berarti saat itu memang betul-betul dikeluarkan dari rumah. Hukum lamnya harus diikuti. Oh, diikuti ya. Ya, buang, namanya buang. Buang ya, buang, tapi buang jangan lah gitu ya. Ini orang tua di sini, anak yang bikin. Kita buang dulu, bawa balik besok atau tengok pertobatan. Kapan dia tobat? Kapan dia jelas? Balik. Jadi indikasi kita tahu dia tobat macam mana, Bang? Apanya? Indikasi kita tahu dia udah tobat. Dikasih entah berapa bulan. Waktu itu panggil lagi. Enggak, kalau dia datang nggak pernah panggil. Namanya buang kan? Ya. Nah, Enggak masuk ini. Kita suruh dia keluar dari kota Dumai. Taruh 3 bulan. Atau 6 bulan. Atau 6 bulan. Kita kan nggak tahu nih indikasi ketika dia kembali itu dia udah bertobat atau belum. Nah, itu kan urusan dia itu. Artinya ketika datang kemari lagi, kalau masih berulah lagi setelah 6 bulan, sanksi lebih berat lagi. Jangan pijak lagi kota Dumai kan gitu paling. Yang penting sesepuh kita, dia orang tua kita bilang buang dulu. Yang penting hukum adat saat itu jalankan dulu, buang. Kita jalankan. Dibuang dulu, 2 itu dibuang dulu. Ada 2 dulu, Bang. Ada dulu dibuang. Tapi ya balik, 6 bulan kelakuan balik. Orang dia juga kontraktoran. Yang namanya salah picit. Orang dia kontraktor juga dia di Pertamina. Iya. Namanya salah picit. Salah picit aku bang, salah picit kata polisi. Itu salah picit ya lah. Masuk sini. Oh, tapi tidak sampai proses ke Nah, kepolisian. enggak ada salah picit. Masih mending buang ke masih kota, lah, Bang, masih lah masuk. daripada masuk. Iya. Iya. Jadi memang ketua suku ini berat. Kayak namanya hebat, no, tapi berat. Kutu Batak gitu ya. Aku waktu ketua Batak tuh apa tak gua hadapi? Iya. Apa tak gua hadapi dulu? Sampai aku mengaku dulu minta maaf di kantor polisi, minta maaf aku dulu. Karena ulah warga tadi. Ulah warga. Itulah dukanya, Bang. Sukanya, Bang. Tinggal satu lagi nih. Sukanya jadi Kalau suka jadi ketua Batak ini kan namanya saja, Ramo. Ketua kami tuh, awak dipanggil ketua tuh. Enggak gengsi lah, Bang. Dari kau sekali ketua 50.000. Itu betul lumpur. Itu sedapnya ketua dia panggil ketua, betul kan? Yo, itu aja mangga ya. Itu aja ya. Itu aja ketua. Betul itu awak kena. Yo kena. Itu. Baik, Bang. Ya, mungkin karena waktu juga yang membatasi kita. Siap. Jelas pada hari ini kami juga mengucapkan terima kasih nih atas kehadiran Abang untuk berbagi cerita terkait dalam kegiatan podcast alumni. Dan tentu juga pada kesempatan ini kami juga mengucapkan selamat atas terpilihnya Abang sebagai salah satu legislator di Kota Dumai. Terima kasih juga. Baik, kawan-kawan pemirsa yang ada di Kota Dumai dan dimanapun Anda berada, yang menonton program ini dan juga mengenal siapa itu Luhut Arianja, apakah itu semasa kecilnya, semasa sekolahnya, atau juga mungkin pernah sama satu profesi bersama beliau, silakan tulis komentarnya di kolom channel kami ini. Dan juga jangan lupa untuk mensubscribe channel YouTube kami ini. Saya Budi Adrian Saputra undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.